Halo guys, ini berikut adalah tutorial cara menggunakan aplikasi Perjadin di Bila Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi PUPR. Adapun linknya adalah sebagai berikut. Kita coba buka tempat baru ya. Oke, saya akan login akun saya. Seperti jaringannya ya. Jadi cara menggunakan aplikasi ini, cara membuat SPD baru yaitu sebagai berikut. Yang pertama kita buka di ini, ada beberapa menu. Menu yang pertama home, terus ada profil di sini ada akun saya ataupun akun petugasnya nanti. Di sini ada menu SPD, daftar SPD. Ini SPD baru ini digunakan untuk pembuatan SPD baru dan daftar SPD untuk melihat SPD yang pernah dibuat. Kemudian ini adalah master data kepegawaian. Di sini ada data pegawai. Ya kita lihat dulu. Nah, di sini ada data-data pegawai yang terdaftar di Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi. Kemudian di sini ada struktur organisasi, di mana tujuannya yaitu untuk membuat data terbaru mengenai jabatan-jabatan. Mungkin ada jabatan tambahan di periode-periode berikutnya ataupun data PLT, pelaksana tugas ataupun pelaksana harian. Kemudian di sini ada akun kepegawaian, di mana di sini adalah tempat untuk mendaftarkan apabila ada pegawai baru ataupun menonaktifkan apabila pegawai tersebut telah bermutasi ke tempat lain. Tidak bisa dihapus ya data pegawainya, karena riwayatnya akan hilang, riwayat SPD-nya akan hilang nantinya jika data ini dihapus. Jadi solusinya yaitu dinonaktifkan. Ya, ini kita mulai langsung dari SPD baru. Kita coba buat SPD baru, Pak. Nomor mak anggaran ini masih manual ya. Seandainya kita isi misalnya 10 10 10 10. Kemudian nomor SPT misalnya kita buatkan di situ SPD garing 01 SPT 01 2020. Terus nomor SPPD-nya kita buat SPD 01 2020. Misal kita tanggalkan hari Senin, kemudian di hari yang sama juga pembuatan SPPD-nya. Nama yang ditugaskan misalnya adalah nama saya sendiri saja. Penandatangan SPT ini adalah pemberi tugas, di mana saya kebetulan di bawah TU. Kita andaikan saja misalnya ya, maaf ya. Kemudian bawahan yang ditugaskan, misalnya saya bersama teman saya Christian Sandi Huta Barat. Nah, ini pemberi tugas ini sama dengan penandatangan SPT. Bendaranya yaitu bendara pengeluaran, kita cari bendara pengeluaran di kantor kita yaitu Dedi. Kemudian PPK di kantor ya mati.
Uraian maksud dan tujuan kita isi, kita andaikan adalah diklat pengelolaan APBN. Kendaraannya pesawat. Tanggal berangkatnya kita buat tanggal 5 sampai dengan tanggal kembali yaitu tanggal 7. Kota keberangkatan Jakarta. Kemudian kota tujuannya kita misalkan yaitu di Surabaya. Sudah kita isi semua, kemudian kita masuk ke biaya perjalanan dinas. Kita tambah. Ini adalah biaya-biaya yang komponen-komponen di biaya perjalanan dinas. Jadi di sini ada sedikit kekurangan dari aplikasi ini yang masih dalam proses perbaikan, berupa ini biaya perjalanan dinas ini yang bagian biaya yang telah dibayarkan ini belum bisa saya isikan ya. Jadi solusi yang dapat dilakukan sementara yaitu kita isi dulu satu saja komponen biaya, kemudian nanti kita edit, karena waktu kita edit ini akan terbuka bisa diisi. Oke, kita coba isi di biaya uang tiket ke Surabaya. Kita misalkan jumlah satuannya tadi 2 orang, berarti pulang pergi 4. Kemudian biaya satuannya kita andaikan satu kali penerbangan 1 juta ya. Kemudian biaya penginapannya kita buat untuk 1 kamar selama 2 malam. 2 malam sebesar 1 malamnya kita buat 250.000. Ya, ini andaikan kita isi, nanti kita simpan dahulu, disimpan karena nanti kita buka lagi edit untuk mengisi ini. Ini akan terbuka, akan tersimpan apabila ini nanti mengalami perubahan. Oke. Ya, kembali ke home. Kita buka daftar SPD. Nah, di sini daftar SPD yang telah pernah kita buat ini selama saya melakukan uji coba ya, belum kita hapus kembali seperti semula, masih ada. Diklat pengelolaan APBN tadi ya, kita edit. Kemudian kita lihat di sini telah terisi ya 4,5 juta. Nah, kita andaikan ini semua nanti terisi dengan nominal-nominal yang sesuai dengan peraturan. Kemudian untuk biaya transport lokal, biaya taksi yang mengantarkan kita dari rumah menuju ke bandara ataupun dari hotel menuju ke bandara, dari bandara ke hotel. Kita misalkan satunya itu sekitar 50.000. Satuannya itu sebanyak berapa kali kita buat? 4 kali. Kemudian di sini kita isikan untuk 1 kali penggunaan taksi itu 50.000. Jadi kan taksi itu tidak memiliki bukti berupa struk ataupun tanda pembelian gitu, tanda penggunaan jasa. Maka dari itu ini masuk ke dalam daftar
pengeluaran real. Jadi kita checklist di sini centang biru di biaya real. Ya, kemudian kita isi di sini. Inilah tadi yang saya bilang masih dalam proses perbaikan, di mana ini harus kita isi. Seandainya total biayanya itu tadi kita dibayarkan di awal sebesar 3 juta lah, 3 juta. Kita isi 3 juta. Kemudian kita save. Ya, telah berhasil disimpan. Nah, kan telah berubah di sini. Tadi nominalnya 4.500.000, kita tambahkan 50.000 kali 4 satuannya menjadikan tambah 200.000, berarti 4.700.000. Kita bayarkan 3 juta di awal, sisa 1.700.000. Kemudian kita kembali ke daftar SPD. Ya, kita cari diklat pengelolaan APBN. Ini dia, diklat pengelolaan APBN. Nah, ini menu cetaknya, yaitu yang pertama kita cetak kita jangan lupa untuk mengeklik di bagian SPD yang telah kita buat. Seperti ini kan keterangan diklat pengelolaan APBN, tanggalnya tanggal 4 bulan 5 tadi tanggal SPD-nya, kemudian nomor SPD-nya. Kita klik kwitansi. Ya, ini dia lembar kwitansinya sudah ada. Ya, ini dia. Atas nama PPK-nya tadi Ibu Merawati, kemudian saya sebagai penerima, seandainya saya sebagai pelaksana SPD, kemudian ada bendara pengeluaran. Ini kita cetak, kemudian ini tadi biaya-biayanya. Nah, di sini yang saya maksudkan tadi untuk biaya yang telah dibayarkan di awal semula, kemudian sisanya. Nah, ini yang untuk biaya daftar pengeluaran realnya telah masuk di sini. Taksi tadi kan tidak memiliki bukti karena di sini isi dari redaksinya biaya transportasi pegawai dan atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya. Ya. Ini surat perjalanan dinasnya. Kemudian ini adalah lembar kedua dari surat perjalanan dinas. Ini bisa kita cetak. Di sini ada menu cetak, kemudian bisa ya proses loading jaringannya. Ya, bisa kita cetak. Ini bisa kita pilih sesuai dengan ukurannya. Kemudian bisa kita pilih juga lembar mana yang ingin dicetak terlebih dahulu. Di sini ya bisa kita pilih. Terus ukurannya juga bisa di custom, diperbesar jika kelihatan tulisannya menurut kita terlalu kecil. Ini tinggal klik sini print. Mungkin tidak bisa saya print karena tidak ada printer di kos. Oke. Kemudian untuk surat perintah tugasnya juga telah terbuat secara otomatis. Di menu yang tadi seperti tadi kita pilih diklat pengelolaan APBN, kemudian kita pilih SPT, surat perintah tugas ya. Ya, seperti tadi juga telah ada di sini. Sama seperti tadi bisa kita cetak dengan fitur yang sama. Bisa kita pilih di sini. Oke, kita print kemudian. Oke. Kemudian di sini kita
di sini kita kembali ke home dulu untuk saya perkenalkan. Jadi di sini ada seperti tampilan grafis di mana tercantum di sini total data SPD yang pernah kita buat. Jadi di aplikasi ini ada berapa SPD perjalanan dinas dengan SPT, seberapa banyak yang telah berjalan dan pernah kita buat. Kemudian di sini ada realisasi anggaran total biaya perjalanan dinas yang sudah dikeluarkan. Total biaya perjalanan dinas yang sudah dikeluarkan ada di sini. Kemudian ada di sini ada berupa statistik ya, statistik jumlah SPD-nya dengan satuan tahun dan juga variabel tahun dan juga variabel anggarannya, anggaran realisasi anggarannya. Di sini juga ada menu laporan SPD di mana kita bisa mencetak laporan tadi berapa banyak SPD yang sudah kita buat berdasarkan periode. Di sini bisa kita pilih bulannya, kita bisa pilih tahunnya, kemudian klik filter. Ini bulan Mei, kita lihat yang bulan April yang pernah saya uji coba. Ini dia, bisa kita cetak seperti tadi juga. Ya, bisa kita pilih ya. Oke. Ada juga yang per tahun berdasarkan kebutuhan kita. Ini jumlahnya tertera di sini, jumlah realisasi anggarannya setiap bulannya dan setiap tahunnya. Kemudian tadi saya lupa untuk mentutorialkan ini cara pembuatan struktur organisasi ya. Ya, jadi kita buat di sini, seandainya kita buat ini PLT, ini tidak perlu diisi ya komponen ini, kita cuman isi nama jabatan. Misalnya PLT Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya. Ya, di sini kita klik jabatan, kemudian kita save di sini. Ya, telah ditambahkan. Jika ini sudah tidak ada lagi, bisa kita nonaktifkan di sini, kemudian kita save. Ya, itu. Ini masih berguna ya. Kemudian di sini ada daftar akun pegawai baru, bisa kita buat di sini juga. Sama seperti tadi, kita klik tanda tambah ini, kita isikan NIP, kemudian nama, kemudian tanggal lahir, jabatannya ada di sini bisa kita pilih. Tapi jika jabatannya di sini tidak ada, tertera, bisa kita isikan di tadi menu struktur organisasi, kemudian golongan bisa kita isi, kemudian di sini kita checklist centang biru ya, kemudian kita save. Mungkin aplikasi ini masih memiliki kekurangan ya, kedepannya jika ada waktu dan diberikan kesempatan mungkin akan dikembangkan ke jauh lebih baik lagi, di mana mungkin pegawai setiap pelaksana SPD dapat melaporkan laporan tanggung jawab atau LPPD, laporan perjalanan dinasnya ke petugas perjalanan dinas sebagai pengelola administrasinya secara online, karena ini kan berbasis website, jadi semua bisa login, bisa kita buatkan akunnya. Dan ini merupakan suplemen bagi saya, sebagai suplemen awal
pengelolaan perjalanan dinas secara online di Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, yang mana sebelumnya masih berupa semi manual menggunakan aplikasi Excel, yang mungkin masih memiliki beberapa kekurangan juga. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.